Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, nabina Muhammadin abdillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, alhamdulillah. Naharun Sa'id. Naharun Mubarak. Ayo, kaif halukunna? Khair? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah, bikhair, tayyib. Alhamdulillah, fi hadha an-nahar al-mubarak, nastati'u an najtami'a marratan ukhra. وبعد قليل سندخل إلى شهر رمضان إن شاء الله وندعو الله أن يبلغنا إلى شهر رمضان وأن نصوم ونصلي ونقوم ليلا وغير ذلك من العبادات. Ya, kita berdoa kepada Allah semoga Allah berikan kita kesempatan untuk bisa memaksimalkan bulan Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi ini, ya insyaallah. Baik. Salat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para serta sahabatnya, keluarganya, dan sampai kepada umatnya yang setia dengan ajaran beliau. Baik. Ya, setengah jam ya, apa-apa. Jadi kita akan mulai insya Allah dengan kemarin kita sudah sampai di buku panduan. Ya. Kalau kita melihat video terakhir pelajaran 16. Ya, kita sudah bagian 1 bagian 1 Ustaz. Ya, masuk ke dars yang ke-17, tapi kita ambil dulu panduan yang ke-16 dan sudah sampai di sini ya. Oke. Sudah sampai di karena itu ya ini ya. Ya. Sudah sampai di yang nomor 1 udah selesai. Ini adalah kaidah dasar adab ucap terhadap kaidah ini. Ya, untuk nomor 1 sudah ya. Sekarang sekarang nomor 2. Ya. Sekarang nomor 2. Oh, nomor 2. Tayyib. Sekarang untuk nomor 2, naam. Ya, kita mulai dari Bu Budi, tafadhali. Silakan dibaca. Ya. Kita telah belajar beberapa pola isim jamak taksir. Yang di atasnya belum kayaknya. Yang karena itu kata benda irasional belum kayaknya ya. Belum saya nandain ya? 24 Maretnya. Boleh. Di bawah Haji. Oke. Kok saya udah digarisinnya sampai bawah. Maaf. Jadi kalau di video ya, kalau di video karena tidak lihat semuanya di video ya, di akhir, tapi kayaknya sampai di sini deh ya. Ini belum masuk benar ya. Iya, sampai situ. Karena ini sedikit ribet. Kemarin kita bilang agak ribet untuk menjelasinnya, jadi kita tangguhkan sampai hari ini. Ya. Apa kita mulai dari sini ya? Nah. Oke, enggak apa-apa ya. Oke, taib. Nah. Oke, enggak apa-apa, dibaca Bu Budi, tafadhali yang dari sini. Kata benda rasional atau isim akal, akil, tunggal. Yang ada tolibun. Itu kan yang di atas itu kan? Yang ini. Karena ya yang ini. Ya, yang karena ya. Karena karena itu kata benda, oke. Karena itu kata benda irasional dianggap sebagai feminin tunggal. Nah, perhatikan. 1. Para pelajar telah keluar. At-tolabu khoroju. Ayo, at-tulabu khoroju. Benar. At-tulabu khoroju. 2. Anjing-anjing telah keluar. Al-kilabu. Ayo, al-kilabu. Al-kilabu khorojat. Ayo, Kilabu. Al-kalbu ya. Kalbu itu artinya anjing, al-kalbu. Al-kilabu khorojat. Ya, al-kilabu khorojat. Anjing-anjing telah keluar. Di sini kita lihat bahwasanya dua-duanya jamak. Benar gak? Ya, dua-duanya jamak. Cuman karena tulab ini berakal, ya, kita golongkan dia akil, maka untuk kata kerjanya pakai hum. Ya, kalau dia jamak dianggap jamak. Sedangkan kalau untuk yang ghairu akil, kalau dia jamak maka dianggap pakai yang feminim tunggal ya, untuk feminim tunggal ya. Al-kilabu bukan khoroju tapi khorojat. Ya. Khorojat ini dari kalau kita lihat dalam tabel ya, tabel untuk domir-domir atau tabel dalam kata kerja ini masuk dalam domir
Domir apa? Domir hiya. Iya. Ya, karena jamaknya ini ada jamak yang goiru akil. Ya, jamak goiru akil. Atau misalnya kita ganti dengan contoh misalnya apa nih? Ya, al-baqarat ya, misalnya al-baqarat sama ya, kharajat. Ya, kharajat. Tapi kalau kita ganti dengan misalnya al-muslimat ya, al-muslimatu. Nah, karena dia berakal, maka bukan kharajat, tapi pakai yang untuk jamak perempuan, berarti kharajna. Ya, kharajna. Kalau kharajna belum kita ambil ya. Belum kayaknya ya. Ya, nanti kita akan ambil insya Allah. Ya, cuma yang di sini kita lihat ada kharaju ya. Ini untuk jamak laki-laki, kalau kharajna untuk jamak perempuan ya, untuk jamak yang perempuan. Kharaju, kharajna. Nah, di sini maksudnya adalah ya, kita ulangi kaidah kita, kalau dia jamak ya, jamaknya goiru akil, maka dianggap feminim tunggal. Sedangkan kalau dia jamaknya jamak berakal ya, yang muannas maupun mudzakkar, maka ini dianggap jamak, asli jamak ya. Bisa ya? Ustadz, ulang tolong Ustadz yang tadi Ustadz, kalau dia jamak. Kalau dia jamak. Nah, jadi kalau akil ya, kalau akil, oke ya, kalau akil ya, jamak akil ya, sama jamak goiru untuk goiru akil ya. Berakal dan tidak berakal ya Ustaz. Ya, kalau jamak akil ya, maka dianggap jamak. Jamaknya dianggap jamak. Sedangkan kalau goiru akil jamaknya dianggap feminim. Feminim tunggal. Ya, feminim tunggal. Contoh kita bilang di sini ada kata tulab. Ya, tulabun. Maka nunjuknya pakai hadhihi atau haulai? Pakai haulai ya, karena dianggap ya, karena dianggap jamak. Haulai. Haulai tulabun. Sedangkan di sini misalnya ada kata ada kutubun ya, sama jamak juga, buku-buku. Maka nunjuknya pakai untuk nunjuknya hadhihi kutubun. Ya, begitupun kalau kita mau jadikan dia misalnya ada seperti tadi ya, at-tullabu ya, at-tullabu kharaju. Ya, kharaju. Kharaju ini karena dia adalah kata kerja ya untuk jamak. Jadi jamak dianggap jamak. Sedangkan kalau al-kutub ya, misalnya kita bilang apa tadi, al-agnamu ya, untuk yang tidak berakal misalnya. Atau al-kutubu boleh. Al-kutubu. Ya. Al-kutubu kita bilang misalnya al-kutubu, nggak bisa kharajat ya, buku-buku itu keluar. Bisa juga nggak apa-apa. Kharajat. Ya. Karena dia tidak berakal ya, maka dianggap feminim tunggal. Untuk muannas ya, mufrad, dianggap muannas mufrad. Sedangkan kalau jamak yang berakal dianggap jamak, mau dia zakar ataupun muannas. Ya. Bisa ya? Ini nanti ada apa? Oh, latihannya nanti di setelahnya juga nanti kita akan ambil di pelajaran ke 17 ya. Pelajaran 17 nanti kita akan lihat lebih luas lagi bagaimana latihan-latihan untuk mempraktekkan kaidah ini. Ya, di pelajaran ke-17 insyaallah. Baik, soal akhir Bu Lina? Ada pertanyaan? Oke. Paham ya? Mafhum, dipahami? Insyaallah. Baik. Sekarang kalau kita mau bilang rumah-rumah itu bagus. Al-buyutu ya, al-buyut bagus. Ya. Jamilah. Ya, jamilatun. Jamilatun. Ya, kenapa? Karena al-buyut jamak tapi jamaknya goiru akil,
maka untuk memberikan khobarnya pakai mufrad muannas atau muannas mufrad. Ya, berbeda dengan manusia. Ya. An-nisa'u. Ini kalau ini pakai jamak ya, jamilat. Ya, seperti itu. Ya, jamaknya dari jamila, jamilat. Ya. Jadi maksudnya di sini adalah kalau berakal kita anggap jamak. Tapi kalau tidak berakal dianggap feminim tunggal. Ya, walaupun dia jamak. Ya. Saya itu sebagai memperkuat ya contoh-contoh yang tadi. Oke, kita lanjut panduannya. Ya. Dilanjut coba. Tafadhali Bu Budi. Ya. Ini adalah kaidah dasar. Ada pengecualian terhadap kaidah ini yang akan Anda pelajari nanti. Nanti ya, pelajari nanti ya. Kaidah dasar itu maksudnya adalah setiap yang ghairu akil ya, itu nanti dianggap mufrad muannas atau feminim tunggal. Nanti akan ada pengecualian. Ya, nanti kita akan pelajari. Belum di sini. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Enggak ada ya? Nggak ada. Oke, nomor 2 ya, tafadhali Bu Rina. Ya Ustaz. 2. Kita telah belajar beberapa pola isim jamak taksir. Berikut tambahannya. Ayo. Masajidu. Dari benar. situ ya. Dari situ benar ya. Masajid. Dari tengah ya, coba. Jadi kita bacanya masjidu, masjidun, kemudian mafa'ilu, kemudian menjadi masajidu. Ya, ini cara bacanya gitu ya. Oke. Masjidun. Oke. Mafa'ilu. Kemudian masajidu. Nah, ahsanti, sahih ya. Masjidun, mafa'ilu, kemudian masajidu ya. Nanti kita akan lihat bagaimana cara merubah ya, atau perubahan-perubahannya seperti apa. Oke. Nah, kasih tahu di grup dulu ya. Itu sudah ada tulisannya 1A, 2A itu apa Ustaz? Oke, kita akan pelajari ya. Anak kasih tahu di grup dulu ini ya. Sudah ada Bu Rina yang lain. Oke, taib. Nah, mafa'ilu ya, mafa'ilu ada 1A ya, 2A, kemudian 3I ya, 4U nih ya. Oke. Satu masa panjang ya, I, kemudian 4U ya, dhammah. Oke. Kalau kita belajar pola ya, ini apa namanya? Tambahan ya. Yang sebenarnya kita sudah ambil pola-pola ada. Ini maaf, panduan yang mana nih, bentar. Lihat dulu ya, ada beberapa di sini yang kita ambil cuman mafa'ilu aja. Padahal sebelumnya ada ya. Sebelumnya ada, bentar kita lihat dulu. Oke, itu di bab berapa ya kemarin ya? Oke, taib, labas. Masih ingat kenapa kita sebut dengan pola? Ya, pola itu maksudnya apa? Kalau kita belajar pola, maksudnya belajar harokat. Ya, belajar harokat atau belajar urutan huruf dalam kata. Ya, urutan huruf dalam kata. Oke. Ini maksudnya apa? Ya, hurufnya harokatnya kita ikutin dan urutan hurufnya. Oke, kita ambil contoh ini ya. Oke, kita jangan ke sini dulu. Ya, yang seperti fa'ala gitu, Ustaz. Benar, ya. Jadi di sini kita punya kata masjidun, ya. Pelan-pelan di sini. Ada masjidun. Masjidun itu polanya mafa'ilu kalau kita mau jadikan dia jamak. Berarti mafa'ilu. Nah, setelah ketahui dia adalah polanya masfa'ilu, maka masjidun kalau dipolakan mafa'ilu sama dengan masajidu. Nah, caranya bagaimana? Itu dia ya, caranya seperti apa? Oke. Nah, sekarang ya kita akan belajar tentang urutan huruf dulu, ya, tentang urutan huruf dalam kata. Ya. Urutan huruf pertama dalam kata bahasa Arab itu ditandai dengan huruf apa?
Huruf fa. Ya, ditandai dengan huruf apa? Huruf fa. Ya, itu huruf pertama ya. Huruf pertama dalam bahasa Arab itu ditandai dengan huruf fa. Huruf kedua ditandai dengan huruf Ain. 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 Di sini ain ya. Dia berharokat kasroh. Kemudian huruf ketiga itu ditandai dengan huruf lam. Ya, itu makanya ada kata fa, ya, ain, lam. Ya, pernah dengar istilah ada namanya faul fi'il, ainul fi'il, lamul fi'il? Belum. Ya, maksud, ya, misalnya kita sebut begini, ada kata syariba, syariba. Sekarang pertanyaannya, mana faul fi'il? Faul fi'ilnya adalah huruf shin, sya. Ainul fi'il, ya, ainul fi'il ada huruf ro. Ya. Lamul fi'il adalah huruf ba. Maksudnya apa? Faul fi'il itu urutan pertama, huruf pertamanya. Ainul fi'il huruf kedua, ya. Lamul fi'il adalah huruf yang ketiga. Ya. Nah, sekarang setelah kita tahu itu, ya, setelah kita mengetahui itu, oke. Sekarang kata masjidun, ya. Masjidun itu, ya, kita lihat ini ada 4 huruf. Benar gak 4 huruf ya? Ya, sekarang kita akan cari dari 4 huruf, kita akan cari 3 huruf inti. Ya, 3 huruf inti. Cara mencarinya gimana? Biasanya gini ya. Caranya adalah biasanya kalau ada isim atau kata benda yang diawali oleh huruf mim, ya, mim di depan itu biasanya tambahan. Ya, mim yang depan itu biasanya apa? Tambahan. Ya. Misalnya kata apa? Maktabun, masjidun. Ya, nggak usah jauh-jauh, yang kita sudah ambil misalnya maktabun. Ya, maktabun. Ya, kalau lihat kata begini maktabun, huruf mim di depan, ya. Ini enggak asli. Berarti aslinya adalah huruf kaf, ta, ba. Sama ba. Ya, makanya dari kata apa? Kataba. Kataba artinya menulis. Ya, tempat menulis namanya maktabun. Maktabun. Ya. Nah, masjidun itu dari kata apa? Dari sin, jim, dal. Sajadah sujud, tempat sujud ya. Benar, sajadah yasjudu, ya. Tempat sujud disebut dengan masjid, ya, tempat untuk sujud, tempat untuk beribadah, maka menjadi masjid. Nah, di sini peran ilmu sorof di sini. Sorof ya Ustaz. Ya, ilmu sorof, ya, ilmu sorof itu kan urutannya ada, jadi ada fi'il madhi, ya, fi'il mudhari', kemudian apa namanya, maf'ul. Sebelum fi'il amr ada namanya maf'ul mutlak atau masdar, ya, ada fi'il seperti syaraba, ya, syariba yashrabu syurban, ya, atau qara'a yaqra'u qira'atan. Di sini ada namanya masdar, ya. Kemudian ada fa'il, isim fa'il qari'un, ya. Kemudian isim maf'ul makru'un, ya. Kemudian ada fi'il amr nanti, ya. Iqra la taqra, ya, makro mikro, ya, seperti itu ya. Oke, belum. Gambaran aja ya, gambaran ilmu. Masih yang pertama aja bingung saya. Waduh. Ilmu sorof, ya. Jadi sorof, ya, sorof itu artinya perubahan. Sorf, ya. Ustaz boleh diselap nggak? Beda apa? Boleh diselap nggak? Diselap apa diselap? Diselap itu saya nanya di tengah-tengah. Oh, bisa. Tafadhali. Ya. Ini kan kita telah belajar beberapa pola isim jamak taksir. Nah, jamak taksir itu kalau bahasa Indonesia taksir kan dikira-kira, ya, perkiraan kita gitu kan. Oke. Jadi taksir itu ya, sebenarnya kalau di sini bukan apa namanya? Jangan dibawa ke dalam bahasa Indonesia ya. Kalau dalam bahasa Indonesia kan menaksir, mentaksir itu artinya mengira-ngira. Kalau di sini enggak. Ya, ini dari bahasa Arab namanya jamak taksir, jamak yang tidak beraturan. Oh. Ya, tapi bisa kita ini apa? Kita plesetin ya. Di pleset itu yang dikira-kira itu artinya tidak beraturan. Bisa juga. Nggak, soalnya kan banyak bahasa Indonesia yang mengadop dari bahasa Arab. Benar ya, bisa jadi ya. Karena taksir ya, taksir mengira. Tapi di sini dari kata apa? Kasaro yukassiru taksiron artinya memecah, menghancurkan. Ya. Memecah atau menghancurkan sesuatu yang dihancurkan tentunya tidak
tidak beraturan. Beraturan. Ya, jamak taksir namanya. Ayo, kenapa disebut jamak taksir? Ini kita harus tahu. Ya, karena kalau kita mau sandingkan dengan jamak beraturan, ya jamak beraturan itu tidak Oke, kita bikin contoh ya. Ini terlalu banyak teori, kalau nggak ada contoh susah juga. Iya, Ustaz. Muslim, ya. Muslim artinya satu orang muslim. Satu orang muslim. Ya. Muslim. Nah, ketika kita mau jadikan dia jamak, tinggal tambahkan waw nun di belakang. Muslimuna. Maka menjadi Muslimuna. Ya. Dengan ketentuan bahwasanya ini nanti hilang tanwinnya, kemudian dia nyambung dengan huruf waw. Jadi muslimuna. Nah, berbeda dengan kata kalau kita bilang rojulun. Ya, rojulun ini dia pakai jamaknya jamak taksir, jamak tidak beraturan. Nah, untuk rojulun ya dia pakai polanya fi'al, fi'alun, ya fi'alun, ya fi'alun. Kemudian ya kita kira-kira ini huruf pertama, huruf ro karena 3 huruf. Pertama berarti fi, berarti menjadi ri. Ya. Kemudian huruf kedua ain, ya jadi rija pakai alif. Rija, kemudian lun, ya sama huruf lam juga di sini fi'alun, rijalun. Ya, itu urutan huruf fi'alun, rijalun. Nah, perhatikan kenapa disebut taksir? Karena yang tadinya kita perhatikan kata rojulun, ya, yang tadinya dia ini huruf ro berharokat fathah. Di sini jadi apa? Di sini jadi kasroh. Ya, berubah, ada perubahan, ada perpecahan namanya, kehancuran di situ, pecah dia. Ya. Kemudian ju, ya huruf jimnya di sini harusnya di sini harokat dhamma, di sini berubah menjadi fathah. Ya, berubah menjadi fathah. Kemudian setelah kalau rojulun, ya, setelah ju ini langsung huruf lam. Tetapi pas di sini ternyata tidak langsung lam. Ya, ada huruf alif. Pecah dia. Ada yang memecah, ada perubahan di situ. Ya, tidak beraturan, ya. Kemudian lun ya tetap lun. Artinya satu perubahan saja yang tidak ada perubahan di situ, maka kita sebut dengan jamak taksir. Ya, jamak taksir. Jamak taksir biasanya ada pertambahan, ada pengurangan. Ya, ada pertambahan, ada pengurangan huruf. Ya. Contoh pengurangan huruf. Oke, bentar. Contoh pengurangan huruf di kata apa kira-kira? Kitabun. Ya. Kitabun ada berapa huruf? Hilang alifnya. Ya, hilang alifnya. Ya, hilang alifnya, benar ya. Hilang alifnya dan harokatnya dirubah-rubah. Ya, kitabun. Ya, menjadi kutubun. Ada perubahan. Nah, itu disebut dengan taksir, ya. Tulisan Arabnya taksir gitu ya. Oke. Taksirun. Ya. Taksir. Jadi itu bukan yang kita maksud dalam bahasa Indonesia taksir ya, menaksir ya, mengira-ngira, tapi memang dari bahasa Arab ada ya, ada bahasanya. Kassaro yukassiru taksiron. Ya, memecah. Baik, ada pertanyaan lagi? Ya, jamak taksir artinya jamak tidak beraturan. Ya. Oke. Kalau yang di atas kita sebut beraturan karena kata muslim tidak ada yang dirubah. Cuman tambahkan waw nun jadi muslimun. Muhandis muhandisun. Mukmin mukminun. Muflih muflihun dan seterusnya. Oke. Lanjut. Oke. Istilahnya apa tuh Ustadz? Kalau yang tidak beraturan jamak taksir, kalau yang beraturan kayak di atas tadi itu? Nah, kalau tidak beraturan namanya jamak salim. Ya, jamak salim. Ya, salim. Dan jamak salim terbagi dua, ada jamak mutakar salim
Ya, jamak mudzakkar salim. Yang keduanya jamak muannas. Ya, jamak muannas salim. Ya. Salim ini kita artikan sebenarnya ya. Salim artinya apa? Selamat. Selamat. Ya, kenapa disebut beraturan? Maksudnya adalah dia selamat dari penghancuran kata. Ya, selamat dari kehancuran, penghancuran kata atau penghancuran, ya pemecahan kata, benar ya, pemecahan huruf dalam kata. Ya, maka kita sebut dengan salim, ya, dia selamat. Ayo, mudzakkar salim. Muannas salim. Ayo. Baik. Jadi aslinya adalah jamak salim, tapi di tengah kita taruh nanti ada jenis, ada mudzakkar, ada mudzakkar salim, jamak muannas salim. Kalau jamak mudzakkar salim kita ulang lagi pelajaran kita sebelumnya, tambahannya waw dan nun. Ya, waw, nun atau ya dan nun. Ya, ya dan nun. Sedangkan untuk jamak muannas salim ketambahan alif dan ta. Ya. Muslimatun muslimatun, ya, mukminatun mukminatun, muflihatun mukhlisatun, sabiratun saimatun, ada disebutkan dalam Al-Qur'an ya. Ya. Wadzakirinallah wadzakirat, ya. Saimina was-saimat was-sabirina was-sabirat was-sadiqina was-sadiqat, ada disebutkan dalam Al-Qur'an ya, ada. Ya, laki-laki dan perempuan. Oke. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, nggak ada ya. Baik, kita lanjut ke panduannya. Nah, sekarang setelah kita tahu itu, ya, setelah kita mengetahui urutan-urutan tadi, ini tinggal kita, ya, 1A. 1A itu maksudnya huruf pertamanya A. Ya. Huruf keduanya, bukan huruf kedua, urutan. Ini urutan ya. Kita tidak pakai urutan yang tadi itu fa, ain, lam, tapi urutannya ini langsung kembali pada kata yang disediakan. Ya, di sini ada 4 huruf, ada mim, fa, ain, lam. Berarti ada 4 huruf. Ya, jadi huruf pertama A, fathah maksudnya. Huruf keduanya panjang, fa. Ya, huruf ketiganya I. Ya, huruf keempatnya U. Ya, mafa'ilu. Ya. Jadi kalau kita mau ini masa jidu, ya, masa jidu. Ini ada U di sini, ini bisa hilang, bisa masajid, bisa mafa'il, bisa mafa'il. Nah, makanya di situ ada garis ipen ya, strip. Karena itu bisa kita hilangkan dalam bacaan. Ya, masajid atau masajidu. Nah. Oke. Itu ya. Sebenarnya coba kita lihat pelan-pelan. Di situ ada banyak ya. Polanya ada banyak yang kita sudah ambil sebelumnya. Di kelas ini apa di kelas lain ya? Bentar. Terlalu jauh deh ini. Apaan, bentar. Nah, ini dia nih. Oh, enggak ada ya. Bentar. Nah, ini dia nih. Di sini ada nih. Ya. Ada ya. Ini dia. Ini pola-pola yang kita sudah ambil. Halaman berapa, Ustadz? Di halaman untuk panduan halaman 32. Halaman 32 ya, halaman 32 ini pola-polanya yang kita sudah ambil di dulu pernah kita ambil. Kalau mau lihat huruf pertama U ya, fu'u ya, kemudian lun, fu'ulun ya gitu. Kemudian fu'ulun ya. Tapi lebih bagusnya tadi kita belajar urutan huruf dalam bahasa Arab itu cuma dikategorikan dengan 3 huruf ya. Fa, ain, lam. Ya, fa itu huruf pertama ya. Ain huruf kedua, lam huruf ketiga. Ketika ada tambahan kita tahu di situ berarti ada tambahan huruf. Ya, maka tinggal disesuaikan tambahan hurufnya. 6. Kalau kata dalam bahasa Arab paling panjang ada berapa huruf, Ustaz? Paling panjang hanya ada 6 huruf. Ya, paling panjang ada 6 huruf. Ya.
atau bisa bertambah, tapi tambahan itu adalah tambahan dari yang seperti ini kita bilang ya, kata istighfar. Ya, istighfar ini dia masuk 6 huruf ya. 6 hurufnya yang mana? Is 1 ya. Ista ya. Alif bukan alif ya, hamzah ya. Hamzah, sin, ta, kemudian ghain 4 ya, fa 5, ro 6. Ini istighfar. Ini sudah paling panjang. Yang di halaman 32 yang af'ilau itu juga sebenarnya 6 huruf ya Ustaz. Ya, af'ilau. Ya. Nah, 6 juga ya. Nanti setelah di 6 ini kan intinya 6 ya. Inti huruf itu kan 6. Nanti ada tambahan, itu biasanya tambahan pola seperti kata istighfar ya. Kita ambil misalnya kata istighfar. Istighfar itu kan 6 huruf. Ketika dia jadi masdar ya, istighfar. Nah, di sini ada tambahan menjadi 7. Tapi asalnya 6. Asalnya ada 6. Ya, asalnya 6 itu maksudnya apa? Dari kata istighfar. Tapi ketika dia 1, 2, 3, 4, 5, 6 jadi 7. Ya, tambahan apa di sini? Ada tambahan alif ya. Alif. Sebelum huruf ro itu tambahan dalam pola pembentukan masdar. Tapi kalau ditanya paling panjang itu berapa huruf? 6 huruf. Istighfar ini adalah, kalau istighfar ini kita bilang adalah anak ya. Anak katanya ya, atau anak polanya dibawa dari kata istighfar ya. Istighfar ya, yastaghfiru istighfaran. Nah, baik saya oke, kita lanjut. Ada pertanyaan silakan. Nah, ada suara itu ya, lagi hujan apa? Udah selesai hujannya. Ada hujan Bu? Oh, enggak ya. Udah tadi hujan. Oke, taib. Oke. Kita lanjut berarti ke sini. Nah, oke, taib. Berarti kita lanjut langsung ke, tadi panduan sudah selesai ya. Panduannya selesai. Kita lihat. Tadi panduannya halaman berapa sekarang? Tadi 43 Ustadz. 43 ya. Nah, maafkan. Sekarang 44. 44. Oke. Ini terlalu jauh kita. Terlalu jauh. Ini ya 44. Oke, taib. Jadi kalau kita berurusan dengan ya, alat-alat digital begini ya, nggak bisa dipercepat. Kalau buku tak ya bisa ya. Oke. Iya, bisa ditulis. Bisa ditulis ya. Nah, di sini ada kata daftarun ya. Pakai polanya sebenarnya bukan pola mafa'il ya. Bukan mafa'ilu tapi dia fa'ailu. Ya. Karena daftarun di sini 4 hurufnya asli semua. Tidak ada huruf tambahan. Ya, tidak ada huruf tambahan, tidak ada tambahan mim di depan. Ya, jadi ini huruf 1, ya, 2, 3, 4. Ini kalau kita polakan, ya, polanya adalah fa'lalun. Ya, fa'lalun, ya. Fa'lalun nanti menjadi fa'ailu. Ya. Fa'alun, ya, fa'alun. Afwan, bukan fa'lalun tapi ya. Fa'alun, daftarun ya. Kemudian menjadi apa? Fa'ailu. Ya. Fa'ailu maka menjadi apa? Dafatiru. Ya, dafatiru. Ya, nah. Jadi dia bukan pola mafa'il ya, bukan pola mafa'il. Bukan mafa'ilu tapi fa'ailu. Ya, fa'ailu. Ya. Kenapa kita bilang bukan mafa'il? Karena di depannya sini tidak ada huruf mim, ya, tidak ada huruf mim
tambahan 6. Tambahan. Ada suara itu ya? 6. Suara apa nih? Suara oke, 6. Nggak kedengeran. Bu Rina kedengaran nggak suara itu? Enggak, Ustadz. Nggak ya? Suara apa, Ustadz? Apa dari Ana ya? Suara hujan gitu, Ustadz. Iya, kayak hujan ya. Tapi sekarang nggak ada nih. Kalau lagi ngobrol nggak ada ya. Taib. Nah, nawas. Taib, selesai sampai di sini. Ya, di sini ada ini latihan-latihannya. Mau lihat terjemahannya ada di sini. Ya, terjemahan latihan ada di sini ya. Jadi kalau misalnya dalam video kita tidak bisa lihat terjemahannya atau susah menentukan mana terjemahannya nih. Ya, kita lihat di sini aja nih. Ini latihan 1, pelajari contoh-contoh berikut. Ya. Kedua, ganti subjek kalimat berikut ke dalam bentuk jamak. Ya, dan seterusnya. Oke. Ini terjemahan latihan yang ada di buku aslinya. Ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke pelajaran ke-17. Ya, pelajaran ke-17. Oke. Anak akan bacakan dulu ya. Anak akan bacakan dulu. Ya, kemudian nanti Ana minta untuk langsung membaca. Nah, antunna untuk bergantian. Ad-darsus sabi'a asyar, ya, pelajaran ke-17. Ya, wahid nomor 1, ya. Abwabul masjidi maftuhatun. Pintu-pintu masjid, ya, atau pintu-pintunya, ya, pintu-pintunya berarti ini urutan atau susunan mudhaf, ya, dan mudhafun ilaih, ya. Pintu-pintunya masjid kenapa? Maftuhatun, terbuka. Ya. Sekarang sedikit Anak kasih gambaran, ya, atau kita kasih perbandingan. Di sini abwab, ya, abwabnya pakai jamak. Ya. Sekarang kalau kita bikin dia tunggal, babul masjidi. Nah, babul masjidi apa? Jadinya apa? Maftuhun. Ya. Perhatikan ya, kalau kita bilang babul masjidi maftuhun, sedangkan kalau kita bilang abwabul masjidi maftuhatun. Kenapa? Karena tadi kita kembali ke kaidah sebelumnya, ya. Kullu jam'in, setiap jamak, ya, untuk yang ghairu akil, ya, maka dia disifati muannas. Jadi feminim. Ya, benar, jadi feminim tunggal, ya, dianggap muannas. Maka untuk memberikan khobarnya bentuknya bentuk muannas, bukan bentuk mudzakkar. Kalau tunggal mudzakkar, tapi kalau dia jamak, ya, maka kita jadikan khobarnya dalam bentuk muannas. Bisa ya? Oke. Nah, di sini Anak akan bacakan semuanya. Ya, di sini yang perlu kita ingat saja kalau dia jamak muannas. Selesai. Jadi muannas. Makanya ada kaidah kullu jam'in. Ya, kullu jam'in muannas. Muannas. Kullu jam'in. Kullu jam'in, semua yang jamak muannas. Ya, itu kita bikin pola dulu ya. Setiap yang jamak muannas. Tetapi kita harus tahu tidak semua jamak. Jamaknya cuma jamak yang ghairu akil. Selesai. Itu aja. Ya, jamaknya yang ghairu akil. Oke, baik. Ini kita akan lihat ya. Kita akan lihat banyak contoh di sini. Nomor 2 Anak akan bacakan ya. Liman hadhil buyutul jadidatu, ya, hiya limudiris syarikati. Ya, milik siapa? Ya, rumah-rumah yang baru ini. Dia, kenapa dia? Dia ini kembali ke rumah-rumah yang baru. Ya. Rumah-rumah yang baru. Rumah-rumah itu ya. jamak. Jamak ghairu akil. Akil, ya, maka pakainya kata ganti untuk hiya. Harusnya kan jamak itu kan harusnya hum, ya. Tapi kok di sini pakainya hiya? Karena kullu jam'in muannas. Kullu jam'in yang ghairu akil. Kita tambahkan kalimatnya kullu jam'in ghairu akilin, ya, muannas. Nah, hiya limudiris syarikati. Dia, yaitu rumah-rumah baru itu milik, ya, pimpinan perusahaan. Hiya limudiris syarikati. Oke.
Nomor 3. An-nujumu jamilatun. Ya, mubtada khobar. Kalau mubtada'nya seandainya dia an-najmu ya, dalam bentuk tunggal ya, maka an-najmu an-najmu jamilun, an-najmu. Satu. Jamilun. Ya, an-najmu An-najmun. An-najmu jamilun. Sedangkan kalau dia jamak ya, an-nujumu jamilatun. Ya. Bisa ya? Oke. Kita lihat contoh lagi ya, banyak contohnya sampai di bawah ini itu untuk memberikan kita konsep bahwa kullu jam'in muannas. Oke. Hadhihi durusu, perhatikan. Menunjuknya saja sudah pakai kata hadhihi bukan hada. Ya. Hadhihi durusu sahlatun ya. Pelajaran-pelajaran ini sahlatun, mudah. Ya. Kalau kita bentuk dalam bentuk tunggal harusnya hadad darsu sahlun. Ya, ini juga kita bisa latih ya. Latih merubah dari muannas ke dalam bentuk mudzakkar atau kita rubah dari bentuk jamak ke dalam bentuk tunggal ya. Hadad darsu sahlun. Pelajaran ini mudah. Tapi kalau pelajarannya banyak menjadi hadhihi durusu sahlatun. Sahlatun. Ya, pelajaran-pelajaran ini mudah. Oke. Bisa ya? Nanti Anda minta untuk dibaca kemudian terjemahkan lagi ya. Nomor 5. Fil hindi lugatun katsiratun. Ya, di India ada banyak bahasa. Ya. Fil hindi lugatun katsiratun. Oke. Oke, Bu Novi hilang ya? Oke, baik. Fil hindi lugatun katsiratun. Ya, di India ada banyak bahasa. Ayo. Yang katsiratun itu artinya apa, Ustaz? Katsiratun artinya banyak. Banyak. Ya. Lugoh itu dari kata lugotun. Ya. Lugotun ya, satu bahasa, sedangkan kalau jamaknya lugotun. Ya. Lugotun. Oke. Nah, Bu Novi bergabung lagi. Nah, kaifaluki Bu Novi? Khair? Masih belum bisa gabung, Ustaz. Oh gitu, tayyib. Nah, menyimak aja dulu, nggak apa-apa. Iya, Ustaz. Oke. Tayyib. Jadi lugotun, jamaknya lugotun ya, kemudian di sini katsiratun ya, karena dia dalam bentuk jamak. Kullu jam'in muannas. Ya. Sebenarnya dalam bentuk tunggal pun tetap kita bilang katsiratun. Kenapa? Karena kata lugoh bentuk mufradnya sudah mu'an. Ya. Nah, kalau kita taruh kata katsiratun ya cocok ya, lugotun katsiratun, tapi tidak diterima dalam makna. Kenapa? Kita bilang kenapa? Karena kita bilang banyak. Tapi di sana kita pakainya bentuk tunggal. Ya, ini maka tidak diterima dalam makna sebenarnya. Maka harus kalau kita bilang katsir harus pakainya yang dalam bentuk pakai dalam bentuk jamak. Ya. Ayo. Oke, lanjut ya. Rakam sittah ya, ainal kutubul jadidatu ya, ia fil maktabati. Ya, di mana buku-buku yang baru itu? Dia masuk buku-buku yang baru itu fil maktabati, di perpustakaan. Ya. Iya, itu kata ganti dari kata al-kutub. Ya, kutub yang muannas. Apa kutub yang jamak ya? Kutub yang jamak benar. Ya, al-kutubul jadidat. Iya fil maktabati. Maafkan Ustaz, saya aja ya kurang jelas ya? Silakan. Bu Budi. Ya. Jelas apanya? Kurang jelas apanya, Bu? Suara? Nah, halo. Kenapa Marina? Kok hilang? Iya, oh iya benar. Tadi Bu Rina itu ya. Ini kayaknya lagi loading. Kayaknya hilang sinyalnya. Nah, sinyalnya terganggu. Ya.
Oke. Ainal kutubul jadidatu ya hiya fil maktabati. Di mana buku-buku yang baru itu ya dia yaitu buku-buku yang baru itu ada di maktabah. Mana maktabah? Perpustakaan ya. Oke, nah, ahsanti. Kemudian Anda bacakan semuanya ini nanti setelah itu. Oke, ada berapa nih? Ada 13 nomor ya, Anda baca. 13. Ya. Berikutnya. Maafkan ya Ustadz, tadi saya keluar itu kayaknya. Ya. Sinyal. Benar. Jadi nggak dengar. Nah, nomor berapa Ustadz? sekarang baru nomor 7 ya. Ya, tadi nomor 6 ya, sekarang nomor 7. Tilka sururu maksuratun. Ya. Aywa, nam, ahsanti. Tilka surur ya. As-surur itu jamak dari kata apa? As-sarir. Ya, sarir. Mana sarir? Ranjang. Ya, ranjang ya, as-sarir. Tilka surur. Kalau pakai kata ranjang as-sariru, kata tunjuknya harusnya dzalika, dzalika sariru. Tapi di sini pakainya tilka. Kenapa? Tadi kullu jam'in muannas. Ya, tilka sururu. Sini harusnya maksurat, maksurun. Tapi karena dia jamak jadinya maksuratun. Ya. Jadi banyak ya, semuanya berkaitan, semuanya berubah. Ya, semuanya berubah, tidak hanya satu saja yang berubah. Nah. Artinya apa tadi Ustadz? 6. Artinya jadinya tilka sururu, ranjang-ranjang itu, ya, ranjang-ranjang itu ya rusak, patah. Ya, maksuratun. Ya, patah. Ya, patah tadi kata kasar ya, kasiru tadi ya. Kasar ini mematahkan, menghancurkan ya, maksuratun ya, patah. Ayo. Tilka sururu maksuratun ya, ranjang-ranjang itu ya patah. Baik. Lanjut ya, rakam 8 as-sa'atul yabaniyatu ya rakhisatun. Ya, jam ya al-yabaniyah, jam Jepang ya, atau jam yang dari Jepang, asal Jepang ya, dan seterusnya, atau made in Japan ya, dan seterusnya ya. Kita bilang ini jam ya, jam buatan Jepang ya, rakhisatun, murah. Jam buatan Jepang murah. Jadi sa'ah muannas, maka kata al-yaban ini menjadi al-yabaniyah. Al-yabaniyah itu ini adalah naat ya, naat dari kata as-sa'ah. Jadi sa'ah, as-sa'atul yabaniyah itu rakhisatun ya. Aslinya rakhisun. Tapi karena ya, di sini sebenarnya tidak ada yang aneh ya. Kenapa tidak ada yang aneh? Karena ini memang muannas. Maka sifatnya muannas, khobarnya muannas. Bisa ya? Oke, tidak ada yang aneh. Di sini tidak ada yang jamak. Ini tunggal. Tapi tunggalnya memang pada dasarnya sudah muannas. Nah, sudah muannas. Oke, taib. Lanjut ya, rakam 9. Hadhil humuru atau al-hamiru sama ya. Dua jamak ini dipakai untuk himar. Ya. Himarun itu jamaknya ada dua, bisa humur, bisa hamir. Ya, dua-duanya ini disebutkan dalam Al-Qur'an, ada dua-duanya ya. Humurum mustanfirah ya. Kemudian ada sautul hamir ya, inna angkarul aswati la sautul hamir ya, sesungguhnya suara yang apa namanya, yang paling mungkar ya, yang dilarang itu adalah seperti sautul hamir, suaranya keledai ya, dia kalau berteriak suaranya kencang ya. Hadhil humur atau al-hamiru lil fallahi ya, mirip petani ya. Jadi artinya adalah keledai ini ya, kita bisa pakai al-humuru atau al-hamiru boleh, lil fallahi ya, milik petani. Baik. Di sini kita lihat ya, pakai hadhihi, kenapa? Karena ini bentuknya bentuk jamak. Ya, seandainya dia bentuk tunggal, pakainya hadal himaru gitu ya, hadal himaru lil fallahi. Nah, rakam 10. Aina
kutubukunna ya akhwatu hiya fil fasli. Ya. Di mana buku-buku kalian? Ya. Ya akhwatu, wahai saudari-saudari. Hiya. Sini kita lihat kata gantinya hiya. Hiya kembali ke kata apa? Kutub. Kutubukunna. Ya, kata kutub ya, kutubnya saja ya, kutub. Ya, kata kutub hiya fil fasli. Ya, buku-buku itu ya ada di kelas. Nah, tape. Gampang ya? Sudah mulai gampang? Sudah mulai terlihat? Itu deh Ustaz. Ya. Ada sih, cuma kadang-kadang hilang lagi. Ya, hilang lagi, dimulai lagi, hilang lagi ya, diingat. Oke, rekam ahad asyar ya. Hadhihi kutubi wa tilka kutubu ukhti. Ya, ini buku-buku saya. Kutubi. Wa tilka dan itu ya, kutubu ukhti dan itu buku-buku saudari saya. Aywa, saudari saya. Hadhihi kutubi wa tilka kutubu ukhti wa tilka kutubu akhi dan seterusnya bisa ya. Nah. Oke, kalau ada pertanyaan langsung diinterupsi aja nggak apa-apa ya. Langsung dipotong aja maksudnya. Hadhihi makatibu at-tullabi. Ya, ini meja-mejanya para tulab ya, meja-mejanya para pelajar. Apa tadi Ustaz? Makatibu. Ya, makatibu. Ya, makatibu itu jamak dari kata apa? Maktabu. Ya. Maktabun ya, jamaknya makatibu. Ya, ini pakai polanya pola apa nih jamaknya? Polanya mafa'ilu. Makatibu. Ya. Hadhihi makatibut tullabi. Ini adalah meja-mejanya para pelajar. Nah, oke lanjut ya. Nah, ke-13 ya, ini terakhir. Fi hadas syari'i, ada fi majrurnya ke sini, kemudian asyari ngikut hadza. Maka dia menjadi i ya. Fi hadas syari'i fanadiku kabiratun. Ya, di jalan ini ada hotel-hotel yang besar. Kabiratun. Ya. Kenapa enggak kabirun? Kenapa enggak kabirun? Tapi kita pilihnya kabiratun. Kenapa? Ya, ini pertanyaan menjebak. Sebenarnya bukan menjebak. Karena hotel kan itu goiru akil. Aywa, karena fanadik itu adalah jamak goiru akil. Dan goiru akil itu disifati mu'annas. Ya, benar ya. Nah, tadi yang jawab Bu Novi ya? Iya Ustaz. Ya, Masya Allah. Tayyib. Berarti lagi di rumah sakit ya Bu Novi. Ya, Masya Allah ya. Jadi kita bilang fanadik. Putus-putus suaranya tapi. Suara saya, suaranya putus-putus ya. Tapi tadi lumayan jelas tadi menjelaskan yang karena jamak ya goiru akil. Fanadik dari kata apa? Fundukun ya. Fundukun jamaknya fanadiku. Ya, fanadiku. Ini dia pakai pola fa'ailu harusnya ya. Fa'ailu. Ya, bukan mafa'ilu tapi fa'ailu. Oke. Ketika dia jadi jamak ya, kalau kita bilang fundukun ini sifatnya harusnya kabirun saja. Ya. Fi hadha syari'i. Bentar ya, bentar.
Baik, naam, afwan. Oke, naam. Oke, fundukun ya, kalau kita bilang fundukun menjadi kabirun ya. Sedangkan kalau dia fanadiku jamak ghairu akil maka bukan kabirun tapi kabiratun. Ya. Oke. Mudah-mudahan 13 contoh ya, 13 contoh kalimat ini bisa memberikan kita konsep ya, teori tentang kullu jam'in ya ghairi akilin muannas. Ya, setiap jama yang tidak berakal itu dianggap muannas. Ya. Muannas tunggal ya, muannasnya muannas tunggal. Taib. Sampai di sini ada pertanyaan? Enggak ada ya, berarti kita coba baca lagi ini satu persatu, membaca kemudian diterjemahkan. Ya, taib. Kita mulai dari Bu Budi, tafadholi. Ya. Abwabul masjidi. Oke. Maftuhatun. Ayo, maftuhatun. Ya, maftuhatun. Ma'nahu? Pintu-pintu masjid itu terbuka. Ayo, pintu-pintu masjid itu terbuka. Nah, ahsanti, sahih. Taib, lanjut ya, langsung ini kita mengulang kembali cara membaca dan menerjemahkannya. Nah, berikutnya Bu Rina, tafadholi. Ya, Ustaz. Liman hadhil buyutu. Oke. Buyutun apa itu ya Ustaz? Buyutu. Ya. Liman hadhil buyutu. Liman hadhihi buyutu jadi datun. Jadi datun. Gitu. Jadi datu. Ya, karena ada alif lam tidak boleh tanwin. Aywa. Iya. Li mudiri syarikati. Aywa, li mudiris syarikati. Naam, ahsanti. Liman hadhil buyutul jadidatu ya hiya li mudiris syarikati. Naam, ma'nahu? Rumah itu milik pengusaha mudiri. Aywa. Liman ya, apa arti liman? Liman. Li kita artikan li milik man siapa? Milik. Ya. Milik siapa? Milik siapa, benar. Oh ya. Milik siapa rumah-rumah yang baru itu? Yang baru ini ya. Yang baru ini, aywa. Rumah-rumah itu milik pengusaha. Ya, milik mudir. Kepala ya. Ya, kepala perusahaan atau pimpinan perusahaannya, atau bisa kita sebut apa? Direktur ya, direktur perusahaannya, mudir. 6. Baik, ahsanti, sahih. Bisa ya? Ya, ini harus sering dilatih ya untuk membaca kalau ada alif lam tidak boleh tanwin ya. Nah, ahsan. Kalau ada li ya, di sini bukan alif lam tapi li. Milik siapa? Ya, maka jadi kasroh ya, li mudiris syarikati tadi sudah benar ya. Nah, ahsanti. Baik, berikutnya oke. Bu Novi gimana? Belum ya? Nomor 3. Oke, lapas. Ya, belum bisa. Kita ke Bu Budi berarti. Tafadholi Bu Budi. Al-nujumu jamilatun. Ya, ahsanti. An-nujumu jamilatun. Ma ma'nahu? Bintang-bintang itu indah. Indah ya, bintang-bintang itu indah ya. Kalimatnya langsung sempurna. Nah, ahsanti, sahih. Rakam 4. Nah, tafadholi Bu Rina. Hadhihi durusu sahlatun. Aywa, ahsanti, sahih. Hadhihi durusu sahlatun. Ma'nahu? Pelajaran ini mudah. Aywa, pelajaran ini mudah. Nah, ahsanti, karena ad-durus ini jamak ya, bentuk jamak dari kata apa? Ad-darsu ya. Ahsanti, sahih. Rakam 5. Langsung Bu Budi, tafadholi.
Fil. Fil Hindi. Aywa, fil Fil Hindi. Hindi. Lugotun kathirotun. Aywa, fil Hindi lugatun ya, katsiratun. Ahsanti, sahih. Ma'nahu? Di India bahasa-bahasa banyak. Ya, ada banyak bahasa. Ada banyak bahasa. Nah, ahsanti, sahih. Ya, di India ada banyak bahasa. Nah, Indonesia juga banyak bahasa ya. Iya, Ustaz. Banyak. Banyak ya. Sukunya aja banyak. Oke. Berikutnya. Masing-masing dua sih, Ustaz. Kenapa? Masing-masing orang cuma dua. Masing-masing orang cuma dua bahasa? Suku. Oh, dua suku. Suku itu kalau bahasa Sunda itu suku itu kaki. Oh, enggak. Oh, gitu. Maaf, apa bercanda, Ustaz. Iya, enggak apa-apa. Ana baru apa namanya? Enggak ana Yang Sunda cuma Bu Budi, nggak ada Bu Dika. Oh, enggak. Iya, jadi nggak pas. Suku. Ya. Itu cuma dua ya. Nah, oke. Taib, ahsanti. Taib, Bu Rina tafadhali rakam 6. Ainal kutubul jadidatun. Jadidatu. Aywa, al-jadidatu. Nah, ahsanti. Langsung ke sebelahnya dulu. Fil maktabatu. Fil, ada fi. Fil maktabati. Fi. Ya, ini memang butuh latihan ya. Latihan Yes, bisa merubah jadi dhamma, menjadi kasroh. Ya, nah. Lagi, Ustaz. Artinya, ainal kutubul jadidatu. Di mana ya, Ustaz? Aywa, di mana benar? Di mana buku jadi Aywa. baru ya, Ustaz? Ya, kalau buku kutub ini jamak dari kitab. Ya, di mana buku-buku? Buku-buku di mana buku-buku yang baru? Yang baru itu. Aywa. Buku-buku yang baru ada di atas meja. Fil maktabat. Ada di perpus. Oh. Ya, di perpustakaan. Ya, ada di perpustakaan. Nah, ahsanti. Maktabah ya, maktabah artinya apa? Perpustakaan. Kalau meja, maktab. Mirip ya, mirip. Karena cuman bedanya di tak marbuta ya. Kalau maktabun meja, maktabatun perpustakaan. Ya, nah. Ahsanti. Lanjut rakam 7. Nah, tafadhali Bu Budi. Tilkas sururu maksuratun. Ya, tilkas sururu maksuratun. Nah, ahsanti, sahih ma'nahu. Ranjang-ranjang itu rusak. Rusak ya, patah, rusak. Nah, ahsanti, sahih. Ya. Gampang ya. Berikutnya langsung Bu Rina, tafadhali. As-sa'atul yabaniyatu rakhisatun. Aywa, rakhisatun. Tayyib. Ma'nahu? Jam yang dari Jepang. Itu, ya. Jam gimana, Ustaz? Atau jam ya, jam buatan Jepang itu gitu ya. Jam buatan Jepang itu murah. Murah. Aywa, rakhisatun. Nama ahsanti, sahih. Ya, jam buatan Jepang itu murah. Nah. Baik, berikutnya. Tafadhali Bu Budi. Hadhil humuru lil falahi. Nam, ahsanti. Atau hadhil hamiru lil falahi. Nam, lil falahi. Aywa, ma'nahu? Lil falahi. Ma'nahu apa ini namanya? Keledai itu. Keledai ini. Milik. Ini. Ya. Hadihi ya. Iya. Keledai ini milik petani. Petani, ayo, ahsanti, sahih ya. Keledai ini milik petani. Nam, ahsanti, sahih. Oke, Bu Novi bergabung lagi ya. Baik. Lanjut sekarang berarti Bu Rina, tafadhali. Aina kutubu kunna ya akhwati. Ya akhwatu. Ya akhwatu.
Naam. Ya akhwatu hiya fil fasli. Naam. Di mana kutubukunna itu yang buku ya Ustaz? Ayo, buku-buku kalian ya. Kutubu buku-buku, kunna kalian. Ya, kalian perempuan. Ya. Di mana buku-buku kalian ya Wahai saudari-saudari, ya gitu ya. saudari-saudari, Nah, bukunya ada di kelas. kelas ya, bukunya ada di atau buku-buku itu ada di kelas 6. Hasan sahih. Iya. Oke, Bu Novi gimana? Sudah bisa? Belum ya? Oke, labas. Yang penting menyimak ya tadi. Oke, sekarang Bu Budi, tafadhali Bu Budi. Rakam 11, nomor 11. Hadhihi kutubi wa tilka kutubu ukhti. 6, Hasan. Ini buku-buku saya dan itu buku-buku saudari saya. Aywa, buku-buku saudari saya. 6, Hasan sahih. Taib. Bisa ya? Berikutnya masih ada 2 lagi. Oke, tafadhali Bu Rina. Hazi maka tibun ya at-tulabi. Aywa, maka tibut tullabi. Ahsanti sahih. Hadihi maka tibut tullabi. 6. Maka tibut. Ya. Tullabi. Manahu? Ini adalah meja-meja pelajar. Aywa, ini adalah meja-meja pelajar. 6. Ahsanti sahih. Apa Ustaz? Gimana baca tadi, ulang coba. Hadihi maka tibut tulabi. Maka tibut tullabi. 6. Kenapa? Enggak mau paskan. Ya, jadi tulisannya maka tibut tullabi. Jadi to-nya tasdid karena ada alif lam. Kemudian lamnya juga tasdid, tasdidnya asli ya. Hadihi maka tibut tullabi. Nah, ahsanti sahih. Baik. Al-akhir, tafadhali. Oke, Bu Budi. Fi hadza syari'i Aywa. fanadiku kabiratun. Aywa, fi hadza syari'i ya, fanadiku kabiratun. Aywa. Ahsanti, ma'nahu? Hotel ini Fi hadza syari'i. Hadza syari' mana syari'? Ya, syari' artinya cari jalan. Ya, di ya. Fi itu di. Ini jalan di. Ya, di jalan ini gitu ya, di jalan ini. Di jalan ini. Aywa. Ada hotel-hotel besar. Aywa, ada hotel-hotel besar. Ya, ada hotel-hotel yang besar. Nah, ahsanti. Pakai hada sih, Ustaz? Karena yang hada di sini nunjuk apa? Nunjuk fanadik atau nunjuk syari'? Di jalan ini fanadik. Ya. Kata hada di sini ya itu nunjuk kata syari'. Syari'nya kan mudzakkar. Maka ditunjuknya pakai hada. Di jalan ini berarti yang ditunjuk jalan. Jalan. Ya. Jalan dalam bahasa Arab mudzakkar. Ini nggak pakai fi juga nggak apa-apa ya, Ustaz ya? Enggak, fi di sini karena ada bisa fi juga. artinya enggak bisa. Di sini kan artinya kan di. Iya. Di ya, di jalan ini ya. Kalau kita nggak pakai fi ya, ini bahayanya. Kalau kita nggak pakai fi, ya, coba kita nggak pakai fi ya. Ya, kita bacanya gini, hada syari'u fanadiku kabiro. Artinya apa? Jalan ini hotel besar. Jalan ini adalah hotel besar. Nah, ini kan jadi bahaya. Ya. Jalan ini adalah hotel besar. Oh tapi, ya. Tapi di jalan ini fi hada syari'i. Oh ya betul Ustaz. Aywa, di jalan ini ada ya. Di jalan ini ada hotel besar. Aywa, taib. Sampai di situ ada pertanyaan, silakan. Ya Allah. Ada Ustaz. Ya, ada ya. Pelan-pelan. Pelan-pelan ya. Ini harus diulang lagi. Silakan mau diulang sendirian atau dipandu dengan video juga nggak apa-apa ya. Yang jelas ini harus sering diulang.
konsepnya ada dalam kepala ya, kullu jam'in muannas, tapi kalau kita kurang praktek pun akan kelabakan juga ya, harus diulang lagi. Nah, oke, ini ada chat dari Fanadiku, artinya ya, Fanadiku artinya hotel ya. Ya, Bu Novi ya. Dari kata fundukun. Fundukun satu hotel. Ya, jamaknya Fanadiku, hotel-hotel. Ya. Di jalan ini ada hotel-hotel yang besar ya, kabirah. Fanadiku kabirah. Nah, taib. Oke, ada pertanyaan lagi, silakan. Mengenai pelajaran sih saya nggak ada, Ustadz. Ya. Kenapa, Bu? Kalau mengenai pelajaran ini nggak ada. Nggak Kalau ada. di luar pelajaran ada. Ada. Apa itu? Mumpung masih kalau ada Allahu, waktu. Ya, Allahu dengan Allahi itu dua kata atau satu kata? Allahu. Sama. Ya, artinya adalah Allah. Satu. Allah. Ya. Cuman satu kata ya. Satu kata. Ya. Bedanya hanya berbeda posisi aja dalam kalimat. Ya. Nah, ahsanti. Allahu sama Allahi. Allahu ini marfu, sedangkan Allahi ini majrur. Artinya sama, Allah. Posisinya saja yang berbeda. Nah, soal akhir kelas. Halas, Ustaz. Ya, oke. Alhamdulillah. Ini berarti kita tutup ya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup ya. Semoga Allah berikan kita semangat ya untuk bisa terus menggali rahasia ya dari bahasa yang mungkinnya itu bahasa Arab, karena banyak rahasia ya, sehingga Allah pilih untuk menjadi bahasa Al-Qur'an ya, mujizat sampai hari kiamat. Baik, kita tutup ya dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Jazakumullah. Hayakumullah.